Dugaan korupsi pada pembangunan jembatan gantung Lae Haporas. Agen intelijen LI Tipikor dan AHICW telah melakukan investigasi pada hari Sabtu tanggal 21 November tahun 2020. Pada pekerjaan konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2019, di lokasi pekerjaan pembangunan jembatan gantung Lae Haporas dengan pagu sebesar Rp2.510.861.000 yang dikerjakan oleh CV Ancla Corporation. Besi baja profil WF menara jembatan gantung tidak ber-SNI sebagai standar mutu di Indonesia menurut SNI 07-7178-2006. Tidak ada inisial pabrik pembuat, ukuran produk, kelas baja nomor leburan, tanggal produksi dan tidak ada tanda pada salah satu ujung penampangnya dengan warna atau cat yang tidak mudah hilang sesuai kelas baja. Material besi baja tiang penggantung tidak pabrikasi, hanya sebahagian terdapat tulisan JBGB 60 MHT1S, kemungkinan itu kode pabrik produksi tiang penggantung kabel jembatan ini. Bahkan ditemukan ada tiang penggantung yang nampaknya dikorek terlebih dahulu lalu diketok manual tulisan JBGB 60 MHT1S. Sehingga saat ini tiang penggantung yang dikorek tersebut sudah terjadi korosi dini. Kabel ikatan angin jembatan gantung ini hanya ada 2 unit. Dengan demikian angker ikatan angin jembatan ini juga hanya 2 unit. Sementara jembatan gantung yang ada di Kabupaten Humbahas Tapanuli Utara tahun anggaran 2018, kami melihat semua jembatan gantung tersebut menggunakan kabel ikatan angin sebanyak 4 unit. Hal ini dapat berakibat goyangnya atau lantai jembatan ini yang tentu mengganggu kenyamanan bahkan keselamatan pengguna jembatan. Adanya pengurangan volume ring baut, di mana ditemukan banyak yang tidak menggunakan ring. Hal ini dapat berakibat longgar dan terlepasnya baut yang digunakan dan mengancam keselamatan pengguna jembatan ini. Ditemukan banyak material baut dan kancing mur jembatan yang sudah mengalami korosi. Kondisi ini belum layak terjadi karena umur jembatan baru berjalan 11 bulan. Hal tersebut terjadi karena banyak yang dicampur dengan baut dan kancing mur yang tidak galvanis. Pagar pengaman jembatan ini tidak menggunakan kawat pembatas sebagai pengaman untuk keselamatan pengguna. Diduga dalam bestek bangunan jembatan ini tentu terdapat item pemasangan kawat pembatas, akan tetapi tidak dikerjakan oleh pihak penyedia jasa. Bahkan banyak yang sudah bengkok dan hampir patah, kondisi ini mengancam keselamatan pengguna terutama di malam hari. Hal ini terjadi karena material yang digunakan tipis dan tidak sesuai spesifikasi ketebalan yang ditetapkan dalam kontrak kerja. Batang pengait ke kabel ikatan angin jembatan ini disambung-sambung dengan las dan sudah berkarat, diduga besi pengait material besi bekas. Kondisi ini mengancam keselamatan pengguna dan tentu tidak sesuai dengan spesifikasi material besi yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini. Berdasarkan pengukuran panjang bangunan rabat beton hanya kurang lebih 45 hingga 50 meter saja. Padahal menurut informasi dari warga dan juga di sebuah media online, diketahui pada bestek bangunan panjang bangunan rabat beton yang berada di ujung jembatan gantung ini adalah 200 meter. Meskipun demikian, namun diketahui tetap lolos pada tahap PHO dan FHO bahkan diduga kuat telah dibayarkan lunas hingga 100%. Maka patut diduga telah terjadi pemufakatan antara oknum konsultan supervisi, oknum pihak penyedia jasa dan oknum pengguna jasa untuk menerima pelaksanaan pekerjaan ini, padahal pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Berdasarkan fakta-fakta ini, berpotensi telah terjadi pelanggaran hukum pasal 7 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang RI Tindak Pidana Korupsi tentang Perbuatan Curang, yang diduga dilakukan oleh oknum rekanan atau pihak penyedia jasa dan pembiaran perbuatan curang yang diduga dilakukan oleh oknum pihak pengguna jasa.